Masih pagi sudah hujan rintik-rintik. Terpaksa kerja pakai jas hujan plastik. Mari belajar induksi elektromagnetik agar tahu kerja dari motor listrik. Ayo Mas Ari, dimulai sebelum hujannya tambah deras. Halo Sobat TIK, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Ketemu lagi dengan saya Ari Kurniawan. Kali ini kita akan bahas tentang induksi elektromagnetik. Saya sekarang punya sebuah kipas atau brushless fan DC. Ini bekas power supply-nya CPU. Di sini tertulis DC 12 volt. Saya coba dulu apakah ini masih bisa dijalankan, apakah masih hidup. Karena 12 volt, saya coba ini ngetes saja apakah ini masih fungsi apa tidak, karena kelihatan sudah agak lama. Kita kupas di sini. Ini kita coba sambung saja. Contoh saja ini saya menggunakan baterai 3 volt. Ternyata masih fungsi. Nah, mungkin ada pertanyaan, ini kenapa bisa berputar ketika diberi tegangan DC 3 volt ya. Meskipun di sini sebenarnya kemampuan tertingginya 12 volt ya. Nah, di sini di dalam sini terdapat banyak kumparan atau lilitan kawat tembaga ya. Kalau di sini kelihatan ya, bisa diintip. Tembaga ini yang menimbulkan magnetik sehingga bagian rotor ini berputar dan bisa meniupkan angin atau menarik angin untuk mengurangi panas yang ada di dalam CPU atau di dalam peralatan yang menggunakan fan. Nah, cara kerjanya seperti apa? Ya, dari tenaga listrik bisa berubah menjadi magnetik dan menggerakkan alat seperti ini. Sebenarnya teorinya sangat sederhana ya. Teorinya adalah seperti yang kita ketahui, kalau ada magnet. Nah, ini saya punya magnet U dan magnet I. Di sini ada kutub utara, kutub selatan, atau di sini tertulis N sama S ya, North sama South. Kalau di pelajaran kan kutub magnet yang saling berlawanan akan tarik menarik dan akan saling menolak jika kutubnya sama ya. Ini contoh U sama S ya. Kalau di sini ada magnet berbentuk lingkaran juga sama. Nah, ini kalau ini utara bisa tarik menarik, kalau ini tolak menolak. Nah, prinsipnya adalah seperti itu, bahwa ini adalah magnet statis ya, magnet tetap ya, dibuat memang khusus untuk dibuat magnet tetap. Jadi kalau kita punya logam-logam seperti ini akan tertarik. Sekarang kita akan membuat magnet listrik, yaitu dengan jalan
melilitkan kabel tembaga ini. Kabel tembaga ini sepertinya tidak ada isolasi atau pelindungnya tembaga. Padahal sejatinya di sini sudah ada pelindungnya, yaitu bahan yang kita sebut email. Bukan elektronik mail ya, bukan email tapi email. Jadi kawat email ini memang digunakan untuk membuat kumparan yang gunanya untuk membuat induksi. Ini saya bisa menggunakan bib ya. Menggunakan bib untuk mengecek ada hubungan secara elektris. Nah, ini ya. Contoh saja ini ujungnya ini kita hubungkan begini nih. Nah, tidak ada hubungan sama sekali ya, karena memang di sini ada pelindungnya ya. Jadi otomatis nanti ketika kita akan menghubungkan listrik, kita harus membersihkan lapisan dari kawat tembaga ini. Nah, sebelum kita bersihkan, kita langsung coba saja kita lilitkan ke sebuah besi ya. Saya punya besi ini. Jadi besi ini tidak ada magnetnya sama sekali ya. Kalau ada klip nih, bukan, tidak ada magnet sama sekali. Ini kita akan coba ubah menjadi magnet dengan cara membuat lilitan yang ada di besi ini. Sekarang kita coba lilitkan kabel ini. Kabel ini kita lilitkan seperti ini. Terserah sebenarnya mau ke arah kita atau ke luar gini, tidak ada masalah. Yang penting dililit saja seperti ini. Kita potong saja begini. Nah, sekarang ini yang saya sampaikan tadi, bahwa sebelum kita aliri listrik ya, di sini perlu kita bersihkan ujung-ujungnya ya. Nah, untuk membersihkan bisa menggunakan cutter atau alat yang lain ya, ujungnya tajam ya. Oke, sudah selesai. Sekarang kita coba berikan arus listrik pada ujung-ujung kumparan ini ya. Bebas ya, bebas. Tegangannya 3 volt, karena di situ 1,5 baterai 1,5 volt. Kita seri. Negatif, yang ini positif. Kita hubungkan di sini ya, kelihatan ada percikan. Nah, sekarang kita coba jadi magnet. Nah, magnet yang ditimbulkan di sini tadi itulah yang disebut induksi elektromagnetik. Jadi magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik. Nah, arus listrik yang kita gunakan tadi adalah arus listrik searah. Jadi kalau tadi misalnya kita berikan ini negatif positif ya, otomatis arah dari utara selatannya pun juga satu arah, artinya kutubnya tetap. Tetapi kalau misalnya ini kita balik ya, kita balik, kutub utara dan kutub selatannya pun ikut terbalik. Itu sesuai dengan kaidah tangan kanan yang kita pelajari ketika di
fisika atau pelajaran IPA. Nah, tegangan listrik yang bolak-balik inilah, misalnya ini negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Jika nanti kita berikan ini sumbernya adalah sumber arus bolak-balik, ya, arus bolak-balik, jadi utara selatan ini pun juga berubah. Jadi arah dari arus, ya, ini misalnya seperti ini masuk keluar, nah, gini bolak-balik. Kalau di listrik rumah kita itu kan frekuensinya 50 Hz, otomatis bolak-balik menjadi utara selatan itu adalah 50 kali US. Nah, ketika ada perubahan arah medan magnet di dalam besi ini, itu kalau misalnya nanti di dalam inti yang sama ini, misal saja di dalam inti besi ini kita lilitkan lagi lilitan kedua, ini contoh saja misalnya begini. Nah, ini contoh. Nah, ada lilitan 1, lilitan 2. Nah, ketika ini kita berikan tegangan listrik bolak-balik, ya, bolak-balik arusnya, otomatis di sini terjadi gelombang, medan magnet juga bolak-balik. Nah, medan magnet bolak-balik inilah yang nanti juga akan menimbulkan arus listrik di yang merah, ya. Jadi medan magnet yang ditimbulkan oleh kumparan yang pertama itu akan membuat tegangan listrik lagi di kumparan yang kedua, yang merah ini, ya. Nah, konsep seperti ini yang saya tunjukkan ini contoh. Secara kelistrikan kan memang kelihatan kalau kumparan satu dengan kumparan kedua kan tidak ada hubungan sama sekali. Tetapi secara fisik ini melilit ke dalam satu inti yang sama, besi ini. Nah, sekarang saya punya transformator atau kita sebut trafo. Trafo ini punya daya 350 mA. Nah, di sini sama konsepnya dengan yang saya jelaskan tadi. Di dalam inti yang sama ini, di tengah ini dililit sebuah kumparan yang kita namakan kumparan primer, dan salah satunya adalah kumparan sekunder. Kumparan primernya di sini, karena ini adalah trafo step down, penurun tegangan, yaitu mengubah listrik dari 220 atau 110 ke 3 volt, 4,5 volt, 6, 7,5, 9 atau 12. Tergantung nanti masing-masing penggunaan dari sebuah perangkat elektronik, ya. Nah, ini kita akan coba, ya. Jadi ini adalah salah satu manfaat dari induksi elektromagnetik. Sekarang kita coba apakah betul kumparan primer dengan kumparan sekunder ini secara elektrik memang tidak ada hubungannya, ya. Kita buat di sini. Nol, ya, kita kalibrasi sudah sesuai. Nah, coba kita cek sekaligus trafo ini masih baik apa sudah rusak. Nah, ini ya, kita hubungkan ke salah satu, ya. Kita kalau hubungkan dengan ini, ya. Nah, ya. Kelihatan bergerak sedikit. Karena bergerak sedikit perlu kita buat kali 100, ya, ini, ya. Ini saya cek kumparan primernya, ya. 2 kali 100 berarti 200
ohm, jadi tidak sampai 0. Kalau sampai 0 berarti kumparan short atau terjadi hubungan singkat, dan itu akan membuat biasanya listrik menjadi korsleting. Nah, ini ya lebih tinggi ya. Jadi 0 dengan 110 200 ohm, 0 dengan 220 ada 5 ohm. Ya, 500 ohm. Ya. Jadi kelihatan 2 kali lipat kumparan. Ini adalah kumparan primer. Nah, kita balik lagi sekarang kumparan sekunder. Kita coba saja 0 ini. Bisa kita lihat di situ. Loh, itu kok sampai 0. Nah, kita perlu perkecil. Kalau perlu kita kalibrasi lagi begini. Nah, kita nolkan untuk memastikan tidak terjadi short. Kita cek. Nah, ya. Jadi di situ kumparan sekunder karena kali 1 2 ohm, 1,5 ohm. Nah, ini. Terus di sini yang bawah yang 7,5. 7,5. Jadi kalau tidak sampai ke 0 berarti masih ada tegangan di sini. Maaf, ada hambatan di sini, berarti trafo ini masih baik. Nah, untuk meyakinkan antara kumparan primer dan sekunder ini apakah ada hubungan, tinggal hubungan begini. Ya. Kelihatan ya, di situ tidak bergerak jarum, berarti antara kumparan primer dan kumparan sekunder secara elektrik tidak ada hubungannya sama sekali. Ya, sama dengan yang kita coba dengan cara seperti ini tadi. Jadi ini kalau kita pastikan juga apakah bocor dengan kern atau besinya ini, tidak ya. Nah, berarti ini trafo ini masih bagus. Nah, sekarang kita coba kita pasang tegangan sumber 220 di sini. Kabel untuk input stop kontaknya. Kita pastikan tegangan masuk di sini, karena di situ tegangannya tinggi. Kita pastikan di sini batas atasnya skala 250 ya. Nah, kita lihat, nah 230 volt ya di sini. Nah, kemudian tegangan keluarnya ini nolnya ya. Ini nolnya. Karena terlalu besar skalanya, kita perkecil ya. Misalnya jadi 10. Nah, muncul ya. Nah, kalau 10 di situ kelihatan 3,5 volt. Ini naik jadi 4,5 volt. Ini 6 volt ya. Nah, kita naikkan ke skala 25 ya. Nih. Nih. Tegangannya sudah keluar menjadi kecil. Nah, ini trafo step down. Kalau perlu kita pastikan di sini tidak bocor. Nah, kelihatan ya, di sini ada cahaya, itu adalah di test pen, bocor tidaknya. Nah, ini di body atau di besi ini
tidak ada arus yang bocor. Jadi trafo ini bisa digunakan untuk membuat adaptor yang nanti kita bahas di materi berikutnya. Jadi ini saya menjelaskan contoh saja. Trafo ini adalah salah satu penerapan dari konsep induksi elektromagnetik, di mana arus yang dimasukkan di sini adalah arus bolak-balik, keluarnya arus bolak-balik, tetapi tegangannya menjadi turun mulai input 220 menjadi 3, 4,5 dan seterusnya. Kebetulan di sini disediakan sampai 12. Oke, materi tentang induksi elektromagnetik dan penerapannya di sekitar kita cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu dengan materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.